Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Ketemu lagi dengan Bu Tamim. Hari ini hari Rabu tanggal 29 Juli 2020. Kita akan belajar matematika. Oke anak-anakku, bagaimana kabar kalian semuanya? Harapan Bu Tamim kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya, jangan lupa sebelum belajar biasakan membaca juz amma. Ya, jam 7 kalian mulai pembiasaan baca juz amma. Jika sudah selesai boleh sarapan dulu atau langsung belajar juga boleh. Untuk pertemuan hari ini Bu Tamim untuk pertemuan hari ini maaf ya, materinya Bu Tamim sampaikan lewat video gitu ya. Jadi kalian tidak perlu bertemu Bu Tamim. Oke, sudah siap ya belajar matematika anak-anakku? Pertemuan sebelumnya, sampean sudah belajar mengenal tentang bilangan pecahan. Yang pertama, pecahan senilai. Yang kedua, menyederhanakan pecahan. Dan yang ketiga, kalian akan belajar yaitu membandingkan pecahan. Ya, dalam kehidupan sehari-hari, terkadang kita akan menemui yaitu perbandingan bilangan pecahan. Ya, bukan bilangan cacah. Kalau bilangan cacah itu gampang. 1 dibanding 2, nah sudah pasti 1 lebih kecil dari 2. Nah, bagaimana kalau kalian membandingkan pecahan? Mari kita belajar bersama-sama ya. Oke. Ngomong-ngomong masalah membandingkan bilangan pecahan, kita nanti akan menggunakan 3 simbol, 3 lambang ya yang dipakai dalam membandingkan bilangan pecahan. Yang pertama, simbol yang pertama yaitu lebih besar. Ya anak-anakku, simbolnya lebih besar. Sudah pernah mengenal lambang ini? Ya, membacanya lebih besar dari, itu boleh, lebih besar dari bilangan sekian. Kemudian lambang atau simbol yang kedua untuk membandingkan kebalikan dari lambang yang pertama ini, bentuknya seperti ini ya, menghadap ke kanan. Nah, itu maknanya lambang ini atau simbol ini maknanya lebih kecil ya, dari, lebih kecil dari. Kemudian lambang yang ketiga yaitu sama dengan. Ya, sama dengan itu artinya sama besar. Bilangan pertama sama besarnya dengan bilangan kedua, sama dengan ya. Kita ulangi. Jika membicarakan masalah membandingkan pecahan, maka kita tidak lepas dari 3 lambang berikut ini. Yang pertama, bilangan lebih besar, hadapnya ke kiri ya. Kemudian lambang yang kedua, lebih kecil, hadapnya ke kanan. Kemudian yang ketiga, lambang ketiga yaitu sama dengan untuk mengungkapkan bilangan yang sama besarnya. Sudah paham anak-anak sampai di sini dulu ya? Bisa dimengerti ya? Sekarang Bu Tamim lanjutkan. Ini bisa dihapus loh ya. Yang pertama kita akan mengenal yaitu membandingkan pecahan, gak panjang ya, membandingkan pecahan berpenyebut sama. Nah, sebagai contoh, di sini kita berikan contoh. Bu Tamim punya 2 bilangan, misalkan 2/3. Jika dibandingkan dengan bilangan 1/3, nah bagaimana simbol perbandingannya? Apakah 2/3 lebih besar atau lebih kecil dari 1/3 atau mungkin sama dengan? Nah, caranya perhatikan. Karena ini perhatikan ya, ini nomor 1 membandingkan pecahan berpenyebut sama. Nah, ini anak-anak perhatikan. Ini penyebutnya sama. Sama-sama angka 3 ya, penyebutnya sama. Nah, yang atas ini namanya pembilang. Jika penyebutnya sudah sama, kalian tinggal memperhatikan pembilangnya saja. 2 itu lebih kecil atau lebih besar dari 1. Ya, ingat, karena penyebutnya sudah sama, berarti kita tinggal memperhatikan pembilangnya saja. Di sini bilangan 2, pembilangnya 2, satunya lagi pembilangnya 1. Nah, 2 di sini dia lebih besar dari 1. Ingat ya, bilangan 2 itu lebih besar dari 1.
Maka lambang untuk membandingkannya kita pakai lambang lebih besar. Ingat ya, lambang lebih besar itu menghadapnya ke sebelah kiri. Nah, cara membacanya 2/3 lebih besar dari 1/3. Gimana anak, bisa dipahami? Contoh yang kedua ya. Butamin punya bilangan di sini misalkan 4/9. Bilangan kedua, Butamin punya bilangan berapa ya? 7/9. Dah, ya perhatikan. Di sini penyebutnya sama-sama 9. Penyebutnya sudah sama ya. Pembilangnya saja yang berbeda. Satunya pembilangnya 4, bilangan kedua pembilangnya 7. Nah, 4 di sini, angka 4 itu lebih kecil dari 7. Maka untuk membandingkannya 4 lebih kecil dari 7, kita pakai simbol yang menghadap ke kanan. 4/9 lebih kecil dari 7/9. Bisa dipahami ya sampai di sini? Bisa dipahami? Oke. Berikutnya contoh yang ketiga. 3/4 dengan bilangan 3/4. Nah, gampang ini ya. Pembilangnya keduanya sama-sama angka 3. Penyebutnya juga sama-sama angka 4. Nah, bagaimana ini simbol untuk membandingkan? Karena kedua bilangan ini sama besar, kita pakai simbol sama dengan. 3/4 sama dengan atau sama besarnya dengan 3/4. Gimana anak-anakku? Sampai di sini kira-kira sudah paham menurut kalian? Ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Yang kedua. Membandingkan pecahan dengan penyebut yang tidak sama. Penyebut yang tidak sama. Nah, sebagai contoh, perhatikan baik-baik ya. Nah, Butamin di sini punya bilangan berapa ya? Ngawet ya. 2/5 dibanding dengan bilangan misalkan 3/, terlalu banyak ini, terlalu besar. Bilangan 2/3. Ya. 2/5 kalian bandingkan dengan 2/3. Mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil? Caranya bagaimana, Bu? Nah, di sini Butamin pakai cara perkalian silang. Perkalian silang ya. Pembilang dikalikan penyebut yang bawah, satunya lagi ini dikalikan. Kemudian pembilang yang kedua dikalikan penyebut yang bawah satunya. Ini namanya perkalian silang anak-anakku, ya. Cara menghitungnya, nah ini. Pembilang kali penyebut. 2 kali 3, penyebut yang bawah. Ya. Kemudian untuk penyebutnya kalian kalikan penyebut kali penyebut. Ya, di sini penyebut yang pertama 5, penyebut bilangan yang kedua 3. Lanjut, sekarang yang pembilang yang kedua, bilangan kedua, di sini angka 2. Ya, 2 kalau disilang dikalikan dengan penyebut yang satunya, bawahnya. Nah, kemudian penyebutnya harus sama ini. Penyebut bilangan pertama kali penyebut bilangan kedua, sama dengan yang satunya lagi. Nah, sekarang kita hitung hasilnya, hasil perkalian silang. 2 kali 3, 6 ya anak-anakku. Kemudian 5 kali 3, 15. Kemudian hasil perkalian kedua, 2 kali 5, 10. 5 kali 3, 15. Nah, kedua penyebutnya sudah sama-sama 15. Baru kita membandingkan antara pembilang keduanya. Bilangan pertama
pembilangnya 6, bilangan kedua pembilangnya 10. 6 lebih kecil dari 10. 6 lebih kecil dari 10. Maka kita kasih simbol seperti ini. Nah, cara membacanya 6/15 lebih kecil dari 10/15. Gimana anak-anakku? Sampai di sini kira-kira sudah bisa dipahami atau belum ya? Kita ulangi ya. Untuk menyelesaikan soal membandingkan pecahan dengan penyebut tidak sama dengan cara melakukan perkalian silang. Ya, perkalian silang. Mana yang disilang? Nah, yang disilang adalah pembilang kalikan penyebut. Nih, 2 kali 3 ya. Kemudian yang kedua, pembilang kali penyebut disilang atas kali bawah. Ini juga atas kali bawah. Nah, itu. Untuk penyebutnya, nah, kalikan antar penyebut. Penyebut kali penyebut. Nah, kemudian hitung hasil perkaliannya. Jika penyebutnya sudah sama, kalian tinggal membandingkan pembilangnya saja. Nah, bisa dipahami ya? Kalau kalian masih bingung, kalian bisa belajar sama bapak atau ibu kalian di rumah. Kalau masih bingung juga, bisa tanya Bu Tamim lewat pesan suara ya. Atau Samen bisa memutar kembali video tayangan berikut, diputar berulang-ulang sampai kalian paham betul. Nah, anak-anakku, saya kira demikian penjelasan hari ini, yaitu membandingkan pecahan. Ya, kita ulangi. Ada 2 membandingkan pecahan. Pecahan yang berpenyebut sama, karena penyebutnya sudah sama, berarti sama tinggal membandingkan pembilangnya. Yang kedua, membandingkan pecahan dengan penyebut yang tidak sama. Berarti langkah pertamanya adalah sampean harus menyamakan dulu penyebutnya dengan cara dikalikan. Penyebut kali penyebut, disamakan dulu. Untuk pembilangnya, lakukan perkalian silang. Ya, jika penyebut sudah sama, maka kalian tinggal membandingkan pembilangnya saja, kemudian beri simbol atau lambang. Oke, bagaimana? Bisa dipahami ya? Oke, setelah ini kalian akan latihan mengerjakan soal. Bu Tamim kirim latihan soalnya. Silahkan dikerjakan di buku tulis masing-masing. Saya tunggu jawaban kalian nanti dikirim lewat foto. Oke anak-anakku, saya akhiri sekian. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, belajar yang rajin ya. Ketemu lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.